Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di konten izin bertanya Gus. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana jika seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut? Apakah dia menjadi kafir? Dan bagaimana cara seseorang hamba kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan sholat Jumat, ini diwajibkan untuk laki-laki muslim balik berakal, mukim, dan juga dia dalam posisi yang sehat. Artinya apa? Artinya apabila kita terdapat sebuah kondisi yang tidak memenuhi syarat wajib dari sholat Jumat tersebut, maka orang itu tidak melakukan sholat Jumat walaupun 3 kali, walaupun 5 kali, walaupun 10 kali berturut-turut, maka tidak menjadi masalah. Di antaranya, kalau memang orang sakit di rumah sakit yang memang sudah berminggu-minggu tidak bisa keluar dari kamar, tidak bisa keluar dari rumah sakit karena penyakit yang menimpa dirinya, maka mau dia sebulan full, 2 bulan full, 3 bulan full tidak pernah Jumatan sama sekali, maka tetap tidak dituntut oleh syariat. Dia tidak diwajibkan Jumatan, tapi dia diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat duhur. Ini udzur-udzur yang menjadikan orang tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat, hukumnya tidak masalah. Tidak wajib bagi orang tersebut. Yang wajib adalah melaksanakan sholat duhur. Adapun yang nomor 2, apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena tidak adanya udzur. Jadi dia laki-laki, dia muslim, dia balik, dia berakal, dia sehat, dia mukim, tidak ditemukan satupun udzur yang ada pada dirinya, maka berarti dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka bagaimana kalau tidak melaksanakan sholat Jumat? Maka dibagi 2. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena meyakini sholat Jumat tidak termasuk kewajiban dalam Islam, maka dia dihukumi sebagai kufur. Dan apabila dia terang-terangan menyampaikan, misal dia nulis surat, bagi saya sholat Jumat tidak wajib, atau dia menyampaikan kepada keluarga dan halayak ramai, bagi saya sholat Jumat tidak wajib, maka kalau ada orang seperti ini, dia sudah dihukumi kufur, sudah dihukumi murtad, dihukumi keluar dari Islam. Dan apabila ia nanti meninggal dunia, maka haram untuk disolati. Apabila ada orang yang meyakini sholat Jumat bukan merupakan kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban sholat Jumat termasuk sholat 5 waktu adalah sesuatu yang maklumun bil daruri fiddin. Sesuatu yang harus diketahui secara pasti dalam urusan agama. Yang kaidahnya apabila terdapat sesuatu yang sifatnya maklumun bid daruri fiddin kemudian diingkari oleh seseorang, maka orang tersebut detik itu menjadi kafir. Maka apabila ada orang di sekitar kita yang lisannya sudah telanjur mengatakan seperti itu, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk menasihati, untuk menegurnya, dan untuk menyampaikan dalil-dalil supaya dia yakin bahwa sholat Jumat hukumnya wajib, kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Dan ketika dia sudah yakin, maka diajak untuk bersyahadat kembali dan diajak untuk melaksanakan sholat Jumat secara rutin dan istiqomah. Ini apabila dia meyakini sholat Jumat bukan merupakan kewajiban. Adapun apabila dia di dalam hatinya tetap meyakini sholat Jumat itu ya hukumnya wajib. Nah, tapi kenapa nggak sholat Jumat? Oh, gara-gara malas, gara-gara mementingkan pekerjaan, gara-gara mementingkan liburan dan lain sebagainya. Tapi di dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, maka dia adalah pendosa besar yang diancam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukumnya tetap muslim, hukumnya tidak murtad. Sehingga apabila ada orang seperti ini kok meninggal dunia, maka tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana orang muslim yang lain. Di antaranya adalah dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikuburkan. Gus Ari, lalu bagaimana dengan ancaman Nabi Muhammad SAW yang mengatakan barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali maka begini.
Maka kami sampaikan hadisnya. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man taraka salasa juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, dalam keadaan meremehkan sholat Jumat, biha taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup dan mengunci hatinya. Ini ancaman yang luar biasa besar dari Nabi Muhammad SAW. Hatinya orang akan dikunci apabila dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Dalam riwayat yang lain, hatinya dia akan diisi dengan kemunafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat sebanyak 3 kali. Maka hadis ini dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj juz 6 halaman 450. Qauluhu man taraka salasa juma'in tahawunan ay bi an la yakuna li udrin wa la yamna'u min dalika i'tirafuhu bi wujubiha wa anna tarkaha ma'siyatun. Yang dimaksud meninggalkan sama seperti pembahasan yang awal. Tentu bukan meninggalkan yang gara-gara udzur. Karena kalau meninggalkan yang gara-gara udzur tidak termasuk ancaman hadis ini. Yang dimaksud ancaman hadis ini adalah orang yang tidak ada udzur lalu tiba-tiba meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Wa dhahiru itlaqihi annahu la farqa fi dzalika bainal mutawaliyah wa ghairiha wa la'allahu ghairu murad wa innamal murad al mutawaliyah. Walaupun di hadis tersebut tidak menyampaikan 3 kali berturut-turut atau enggak berturut-turut, tetapi kata para ulama menyampaikan karena ini adalah hadis yang hukumannya berat sehingga diberlakukan untuk orang yang juga melakukan sesuatu yang berat. Apa itu? Yang dimaksud adalah meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Tapi yang harus ditekankan, walaupun cuma 1 kali sengaja tidak hadir sholat Jumat padahal tidak ada udzur, dosanya luar biasa. Walaupun 2 kali nggak berturut-turut, dosanya luar biasa. Walaupun 3 kali nggak berturut-turut, dosanya luar biasa. Apalagi kok 3 kali dan berturut-turut. Maka diancam oleh Allah, taba'allahu ala qalbih. Allah akan menutup dan mengunci hatinya. Ai alqa ala qalbihi syai'an kal khatam yamna'u min qabulil mawaid wal haq. Yang dimaksud oleh para ulama radhiyallahu taala anhum menafsirkan hadis Nabi Muhammad tersebut, yang dimaksud adalah Allah akan mengunci hatinya sehingga dia tidak bisa menerima hidayah, dia tidak bisa menerima nasihat, dia tidak bisa menerima petunjuk dan kebenaran. Hadis ini oleh para ulama radhiyallahu taala anhum diberikan penjelasan bahwasanya hadis ini berlaku untuk orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan alasan apapun, tapi dia tetap dihukumi muslim selama dia tidak meyakini sholat Jumat itu tidak wajib. Dia meyakini sholat Jumat itu wajib, tapi dia malas, tapi dia mementingkan harta, mementingkan pekerjaan, mementingkan hiburan, dan lain sebagainya. Maka dia termasuk dalam orang yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana jika orang tersebut sudah sadar bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dosa? Maka sebagaimana syarat taubat yang kita baca di dalam kitab-kitabnya para ulama, di antaranya di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, nomor 1, berhenti dari maksiat yang dilakukan. Berarti kalau selama ini dia nggak pernah Jumatan, kalau dia mau tobat, maka mulai Jumat ini dan dia niat sampai Jumat berikutnya harus selalu berangkat Jumatan. Syarat yang nomor 1 taubatnya. Syarat yang nomor 2 adalah meyakini perbuatan yang dilakukan kemarin salah. Jadi nggak boleh dia katakan, saya Jumatan ini ya hanya gara-gara pekewuh. Loh, yang kamu lakukan kemarin gimana? Yang saya lakukan kemarin ya benar-benar aja. Nggak diterima taubatnya. Jadi syarat taubat yang nomor 2 adalah mengakui bahwa yang dia lakukan kemarin adalah sesuatu yang salah. Jangan dianggap benar. Dan yang ketiga adalah menyesal. Menyesal, malu, takut atas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 hal syarat taubat ini sudah dilakukan, maka insya Allah dia akan diterima kembali oleh Allah dan Allah akan hapuskan kemunafikan. Allah akan buka kunci yang selama ini membuka segala pintu macam keburukan dan menutup segala pintu macam kebaikan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang bersih,
yang istiqamah, menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.